Sekarang banyak roti murah tapi kualitasnya tidak murahan. Empuknya roti-roti ini karena rongga-rongga di dalamnya. Ketika roti diadon dan difermentasi dengan ragi, maka CO2 dan etanol muncul. CO2 keluar dari pori-pori akibat difusi. Tekanannya terus mendorong adonan hingga membentuk rongga-rongga. Itulah alasan kenapa rotinya nggak bantet. Kalian suka makan roti yang mana nih? Bakar ayam tiba-tiba meledak. Lagi bakar-bakar, tiba-tiba semen di bawahnya meledak. Apakah penyebabnya? Nah, pelaku utama kejadian itu adalah uap air. Ketika semen dipanaskan, air di bawahnya turut panas dan menghasilkan uap, lalu menjauhi sumber panas. Jika lapisan semen ini minim akan pori-pori, kemudian uap akan terjebak dan tekanan akan meningkat. Kemudian, tahu sendiri kan akibatnya? Meledak. Nah, makanya bara api itu jangan diletakkan langsung di atas semen. Sebisa mungkin gunakanlah alat pemanggang. Fosil gelembung air. Kok bisa? Gelembung berumur ratusan tahun menjadi fosil hidup ke bagian Atlantis. Masuk akal nggak sih? Tidak masuk akal karena gelembung hanya berumur pendek. Tetapi penelitian Perancis membuat resep gelembung agar tidak mudah pecah, yaitu dengan menggunakan gliserol. Gliserol dapat berfungsi menyerap kelembapan dan melawan penguapan. Partikel ini menarik air ke seluruh permukaan dan melawan efek dari gravitasi. Hebatnya, gelembung ini dapat bertahan sampai 465 hari. Angkat telepon bisa lewat baju. MIT berkolaborasi dengan Sekolah Desain Noda Island merancang sebuah kain yang dapat mendengar dan sebagai pengeras suara. Caranya yaitu, 1. Mereka menggunakan serat dari piezoelektrik. Lalu, serat-serat ini ditenun sampai membentuk kain. Mekanisme sederhananya seperti ini. Suara mengenai kain, kemudian suara ditangkap sebagai gerakan. Bahan piezoelektrik ini mengubah getaran menjadi listrik. Jadi di masa depan kalian bisa menerima panggilan telepon dan menjawabnya dengan baju kalian. Sudah tahu apa rencana Platon? Sepertinya kami kehilangan jejaknya, Tuan Crab. Cepat temukan, Aku tak membayarmu untuk bermain bersama Patrick. Tapi kau tidak membayarku sama sekali. Tepat sekali. Cepat bekerja. Kira-kira berapa batas semangka yang diambil agar tidak jatuh? Persoalan ini bisa kita dekati dengan konsep tanah longsor. Fisikawan Edward Rogers membuat simulasi komputer untuk mencari tahu berapa batas buah yang boleh diambil sebelum jatuh. Menurut simulasinya, jika ada 29 orang mengambil sebuah apel pada 300 tumpukan, maka orang ke-30 kemungkinan akan merusak susunan buah tersebut. Artinya, batas buah yang bisa diambil adalah 10% dari keseluruhan buah yang disusun. Lebih dari itu kemungkinan akan hancur. Ternyata air mata lebih kental dari air biasa. Peneliti dari Universitas Boston Country meneliti laju aliran, elastisitas, stabilitas, dan perilaku air mata jika diberi tekanan. Hasilnya menunjukkan air mata memiliki viskositas lebih tinggi dari air murni dan sebanding dengan air mata buatan yang mengandung 0,1% asam hyaluronat. Studi ini penting untuk pengembangan obat tetes mata yang nyaman untuk mata. Bentuk sendok madu diperuntukkan untuk memperkecil gravitasi madu agar tidak mudah jatuh. Adanya ulir agar madu tidak saling kontak dan menggumpal. Jadi, putar sendok agar gaya kohesi lebih besar daripada gravitasi, sehingga madu tetap rapi dan tidak menetes. Ketika putaran berhenti, gravitasi lebih besar dari kohesi, maka madu pun mulai berjatuhan. Overthinking bentuk botol Fanta.
Botol Fanta ini terinspirasi dari pelintiran jeruk, tetapi saat dibuat, tim produk harus mempertimbangkan tekanan botol. Tekanan botol berkarbonasi lebih besar daripada ban mobil, jadi skala deformasi dapat mengganggu kekuatan plastik sehingga desain botol harus tetap simetris, agar distribusi tekanannya rata dan menjaga botol dari gangguan penyebab soda keluar. Overthinking bentuk jendela pesawat. Awalnya jendela persegi aman-aman aja sampai 3 pesawat model terbaru mengalami kecelakaan. Peneliti merekonstruksi puing-puing pesawat, lalu lewat uji tekanan ditemukan retakan pada sudut pintu dan jendela. Lewat uji tekanan ditemukan retakan ini sehingga ternyata aliran udara selalu berpusat pada sudut lancip. Tekanannya membesar, membuat retakan dan pecah. Akhirnya jendela pesawat didesain seperti sekarang tanpa sudut lancip dan lebih aman.